Selamat pagi adik-adik semua, selamat datang pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini ada dua dosen yang membawakan mata kuliah, di mana dosen pengampu mata kuliah 1 ialah Ketua Prodi kita, Bapak Jacob Abuladaka, SPD MM. Kemudian dosen pengampu mata kuliah kedua dengan Ibu sendiri, Erika Veronica Borus Manungkalit. Adik-adik, pengantar ilmu ekonomi ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, di pertemuan pertama ini, karena adik-adik semua masih mahasiswa baru, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang ada di program studi kita. Oke? Ya. Nah, program studi pendidikan ekonomi, mata kuliahnya pengantar ilmu ekonomi, kemudian SKS-nya ada 3, kemudian ini dosen pengampu, seperti yang dijelaskan. Kemudian apa manfaat mata kuliah? Manfaat mata kuliah sebagai mahasiswa di lingkungan EPKIP pada program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah inti dan wajib. Jadi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini ialah mata kuliah yang wajib bagi semua mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi untuk mengkontrak mata kuliah ini di dalam KRS mereka. Nah, kenapa mata kuliah ini wajib? Karena sebagai dasar untuk mata kuliah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Jadi adik-adik harus lulus dulu untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini, sehingga adik-adik nanti bisa lanjut ke mata kuliah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Apalagi bagi adik-adik yang nantinya di semester 3 akan mengambil konsentrasi tata niaga, maka mata kuliah ini sangat-sangat penting bagi adik-adik semua. Begitu juga dengan adik-adik yang konsentrasi akuntansi. Oke, demikian pula sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan Prodi, maka outcome yang diharapkan alumni dapat menjadi guru di pendidikan ekonomi yang profesional, sehingga mata kuliah pengantar ilmu ekonomi menjadi tuntutan dan sangat bermanfaat untuk mendukung profesinya kelak. Kemudian kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini untuk mengkaji konsep dasar ilmu ekonomi, siklus kegiatan ekonomi, kemudian mengidentifikasi sumber daya ekonomi, kebutuhan manusia, barang dan jasa, analisis fungsi konsumsi, produksi dan distribusi dalam aktivitas ekonomi. Kemudian mekanisme pasar terkait hukum permintaan dan penawaran, kemudian terbentuknya harga keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian pendapatan nasional yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi, kemudian kebijakan fiskal dan moneter sebagai kebijakan nasional, dan mengkaji bekerjanya perekonomian sederhana untuk perekonomian 2 dan 3 sektor. Ya, Ibu yakin beberapa materi yang ada di mata kuliah ini telah adik terima ketika masih sekolah di bangku SMA. Ya toh, di SMA kita sudah belajar tentang kebutuhan, kemudian barang dan jasa, dan pasti sudah belajar juga dengan kurva permintaan dan penawaran. Ya, di sini kita akan mengulang kembali. Kemudian, capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis konsep teori ekonomi dan menggunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta mengaplikasikan pada perilaku produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Kemudian apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya yang pertama, kalian harus memahami konsep dasar ilmu ekonomi secara tepat. Kemudian menganalisis siklus kegiatan ekonomi melalui diagram. Ya, di dalam pembelajaran ekonomi itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya diagram, kurva, tabel. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya ekonomi, kebutuhan manusia, barang dan jasa dengan tepat. Kemudian yang keempat, menganalisis fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi dalam aktivitas ekonomi dan mampu mencari keterkaitannya atau hubungannya. Kemudian yang kelima, menampilkan mekanisme pasar terkait hukum permintaan dan penawaran melalui grafik. Kemudian yang keenam, mendemonstrasikan terbentuknya harga keseimbangan melalui grafik.
Kemudian yang ketujuh, mengidentifikasi pasar terkait konsep, fungsi, dan struktur pasar dengan benar. Kemudian yang kedelapan, menghitung elastisitas permintaan dan penawaran, dan contoh aplikasinya. Kemudian yang kesembilan, menganalisis dan mengkalkulasi pendapatan nasional yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Kemudian yang ke-10, menunjukkan kebijakan fiskal dan moneter sebagai kebijakan nasional. Kemudian mengidentifikasi bekerjanya perekonomian sederhana untuk perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Ya adik-adik, ini merupakan kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Kemudian strategi perkuliahan. Nah, di sini ini kontrak perkuliahan yang Ibu susun tahun lalu. Tahun lalu itu kan belum ada corona. Jadi masih perkuliahan tatap muka. Jadi ketika tatap muka, Ibu di situ menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Nah, tapi untuk saat ini, karena di saat ini kita masih dalam masa pandemik, tidak boleh tatap muka, jadi kita metode perkuliahannya masih sistem daring dan blended learning, begitu ya. Oke. Ya, ini rincian materi perkuliahannya. Pertemuan ke-1 itu kontrak kuliah, tersampaikannya kontrak kuliah, indikatornya tersampaikannya kontrak kuliah dan kesepakatan kontrak perkuliahan. Tapi nanti Ibu akan langsung menjelaskan materi untuk konsep dasar ilmu ekonomi secara tepat. Di sini kan konsep dasar ilmu ekonomi secara tepat itu di pertemuan kedua. Tapi Ibu akan di pertemuan pertama ini Ibu akan langsung masuk ke konsep dasar ilmu ekonomi secara tepat. Kenapa Ibu langsung masuk ke pertemuan kedua? Dikarenakan adik-adik sudah jauh ketinggalan ya, karena untuk fakultas-fakultas lain, prodi-prodi lain, bahkan ada yang sudah sampai pertemuan 3. Ya, jadi ini kan. Nah, ada untuk pertemuan berikutnya ada menganalisis siklus kegiatan ekonomi melalui diagram, identifikasi sumber daya ekonomi, kebutuhan. Ya. Nah, kemudian ini ya, adik-adik, di Undana ini perkuliahan ada 16 kali pertemuan. Tapi semua tergantung ke dosennya. Bisa saja dosennya langsung membawakan 2 materi yang seharusnya 2 kali pertemuan, tapi dibawa dalam 1 pertemuan. Itu semua tergantung kebijakan dosen. Tapi yang pasti adik-adik, kita akan ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu akan kalian lakukan atau laksanakan ketika sudah mengikuti perkuliahan sampai ke pertemuan 7 atau sampai ke materi ke-7 sudah terlewati begitu. Kemudian nanti di pertemuan ke-16 akan ada yang namanya ujian akhir semester ini. Jadi ada ujian akhir semester. Jadi ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Ya, ini untuk kontak perkuliahan, Ibu akan kirimkan di grup WA, jadi kalian bisa baca. Ya, kemudian ini referensi. Ya, adik-adik bisa menggunakan buku dari mana saja, yang penting buku tersebut membahas mengenai materi-materi yang sebelumnya telah Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ada referensi rujukan, adik-adik bisa menggunakan buku Sadono Sukirno, kemudian ada buku Samuelsen dan Nurdaus, ini buku dari luar negeri, bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Ya, kemudian untuk tata tertib selama perkuliahan. Tata tertib selama perkuliahan, kalau misalkan Ibu nanti minta adik-adik gabung di Zoom, kita kuliah tatap muka melalui Zoom online, adik-adik tidak dibolehkan memakai kaos ya, harus menggunakan kemeja. Kemudian berpakaian yang rapi. Tapi kalau Ibu upload di YouTube, materi penjelasan Ibu, kalian tinggal ikuti apa yang Ibu sampaikan ada di grup WA mengenai instruksi bagaimana mengakses YouTube-nya, bagaimana pengerjaan soal, dan pengumpulan tugas. Ya, untuk tugas-tugas, Ibu nanti akan berlakukan ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Oke.
Ya, kemudian di sini ada kriteria dan standar penilaian. Nah, jadi di Undana ini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama, nilai tugas. Jadi nilai tugas kalian itu berkontribusi 15% untuk nilai akhir kalian. Kemudian soft skill. Soft skill di sini artinya bagaimana Anda aktif ikut kuliah, bagaimana kedisiplinan Anda mengikuti perkuliahan, kemudian bagaimana kehadiran Anda selama mengikuti perkuliahan. Artinya kehadiran di sini adik-adik tidak boleh 3 kali absen atau 3 kali tidak hadir. Kalau adik-adik lewat dari 3 kali tidak hadir atau absen, maka adik-adik akan mengulang di tahun depan. Kenapa mengulang? Karena tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Kalau adik-adik tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, kemungkinan besar akan mengulang di tahun depan. Kemudian ada nilai ujian tengah semester. Nah, UTS ini 30% menyumbangkan nilai ke nilai akhir kalian nanti. Kemudian nilai ujian akhir semester atau UAS 30% dari bobot nilai akhir kalian nanti. Jadi dilihat ya adik-adik, sopan santun Anda juga dinilai, keaktifan Anda dinilai, kedisiplinan Anda dinilai, kehadiran Anda dinilai, tugas yang Anda kumpul dinilai, kemudian nilai ujian Anda juga dinilai, ada nilai ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester. Kemudian, ya ini konversi penilaian akhir. Ketika adik-adik nilainya itu 80 ke atas, itu nilainya A. Kemudian kalau nilai Anda 77,5 atau lebih kecil dari 80 sampai lebih kecil dari 80, itu nilainya amin. Ya, begitu seterusnya. Adik-adik akan mengulang jika nilai kalian itu di C-, CD, D+, dan D, dan E itu tidak lulus ya. C-, coba lihat poin yang nomor 10 ada C-. Ketika Anda mendapat nilai C-, artinya Anda tidak lulus, Anda mengulang tahun depan. Begitu ya. Cuman saran Ibu, kalian jangan mengoleksi nilai C atau huruf C di KHS Anda. Karena nilai C itu ya mungkin akan sedikit menghambat masa depan adik-adik ke depannya nanti, tapi ya bukan artinya pasti menghambat begitu, cuman itu kan sebagai bukti kemampuan adik-adik dalam mata kuliahnya, setiap mata kuliah begitu. Ya, begitu saja untuk kontrak perkuliahan. Kemudian ya oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama materi yang pertama kita ialah konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini Ibu menggunakan modul 1 dari Universitas Terbuka. Kalau dengan Ibu bebas menggunakan modul apa saja. Yang penting materi yang akan kita pelajarin itu sama dengan buku yang kita pakai begitu. Mau buku apa saja yang ada dipakai, yang penting ada membahas tentang konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi di sini Ibu ambil dari modul 1 Universitas Terbuka. Ya, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini nanti kalian bisa baca sendiri. Ya. Oke, kita langsung masuk saja ke kegiatan belajar 1 ilmu ekonomi. Ya. Di sini dijelaskan sejarah ilmu ekonomi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ilmu ekonomi itu tidak diciptakan secara mendadak, tetapi melalui banyak proses yang terus berkembang. Dari sejak awal ilmu ekonomi itu ditemukan atau dicetuskan oleh ahlinya, yaitu Adam Smith, sampai sekarang ini ilmu ekonomi terus berkembang dan berproses sesuai dengan keadaan perekonomian dunia. Ya. Di sini disampaikan bahwa ilmu ekonomi itu dianggap sebagai suatu disiplin ilmu mulai tahun 1776.
yang mana itu diprakarsai oleh Adam Smith dengan bukunya yang ditulisnya judulnya adalah The Wealth of Nation. Ya, ini pasti adik-adik tahu lah. Pasti ini dipelajarin juga di SMA dulu kelas 1 begitu ya. Kemudian setelah Adam Smith memberikan pendapat atau memberikan buah pikirannya tentang konsep perekonomian, kemudian ekonomi itu dikenal sebagai disiplin ilmu. Nah, sebenarnya adik-adik, jauh sebelum Adam Smith membuat sebuah buku, sehingga buku itu nantinya akan dianggap sebagai pencetus ilmu ekonomi, sebenarnya ilmu ekonomi ini telah mulai ditelaah oleh beberapa tokoh jauh sebelum Adam Smith. Ya. Nah, di sini sudah mulai disinggung oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Wah, ini zaman tua sekali ya, zaman bahola. Nah, namun penelahan ekonominya itu hanya masih pada tingkat dasar, masih bersifat filosofi. Karena memang Aristoteles ini, dia background-nya itu adalah seorang filsafat. Kemudian tahun 1270, seorang tokoh lagi yang lain, ada Thomas Aquinas. Nah, ia memberikan pandangan ekonomi yang bersumber dari kitab Injil, nah kitab Nasrani pada saat itu. Kemudian tahun 1758, Francois Quesnay mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, tapi meskipun Francois Quesnay ini mencoba menjelaskan lebih lanjut dan lebih dalam, tapi saat itu ilmu ekonomi itu belum sampai kepada tahap disiplin ilmu, masih hanya sekedar telahan-telahan saja. Ya. Dan bahkan pada saat tahun 1758 itu ilmu ekonomi itu masih disebut dengan fisiokrat. Ya, fisiokrat. Jadi pada saat itu belum dikenal ekonomi. Jadi dulu untuk menyebut ekonomi atau ilmu ekonomi itu bukan seperti sekarang ini ekonomi begitu, tapi disebut dengan fisiokrat begitu ya. Kemudian pada tahun 1776, nah muncullah Bapak Ekonomi, yaitu Adam Smith, yang berhasil mengangkat penelahan ekonomi menjadi disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Sejak saat itu ilmu ekonomi sangat banyak dirasa manfaatnya ya. Sejak Adam Smith menuliskan buku The Wealth of Nation, banyak penduduk atau masyarakat di seluruh dunia merasakan manfaat dari bukunya itu, bahkan pemerintahan-pemerintahan Inggris, Prancis, mereka juga menggunakan pandangan yang disampaikan oleh Adam Smith. Nah, kemudian ilmu ekonomi masih terus berkembang. Gagasan Adam Smith tersebut menjadi dasar. Ya, jadi Adam Smith ini yang memperkarsai awalnya. Kemudian dilanjutkan oleh ahli ekonomi yang lain, yaitu Thomas Malthus, kemudian David Ricardo, dan John Stuart Mill. Nah, ahli ekonomi pada masa itu dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Nah, tradisi klasik ini seterusnya dikembangkan oleh mazhab Austria yang diteruskan oleh Leon Walras, Alfred Marshall, dan lain-lain pada tahun 1890-an. Ya, kita belum lahir di sini ya. Kita masih mungkin ada di awang-awang. Kemudian tradisi klasik ini menolorkan di sini maksudnya menghasilkan perkembangan bagian teori ekonomi yang dikenal sebagai teori ekonomi mikro. Nah, nanti ternyata teori ekonomi mikro ini dia lahir dari tradisi ilmu ekonomi klasik yang dikembangkan terus-menerus. Oke. Kemudian depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an melahirkan ahli ekonomi baru. Nah, siapakah dia? Oke, kita lihat. Nah, karya terbesarnya itu tahun 1936-an. Nah, ini sudah tahun 1900-an ya, ketika sebuah buku berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Seharusnya adik-adik sudah tahu ya kira-kira tokoh mana ini yang dimaksud. Kalau sudah ada kata money, otomatis kita akan ingat dengan siapa tokoh uang yang terkenal? Dengan Keynes, ya, dengan Keynes. Nah,
Jadi, tokoh berikutnya itu pada tahun 1936 yang menulis buku berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Maksudnya di sini teori umum tentang tenaga kerja atau pekerja, kemudian suku bunga dan uang, diterbitkan oleh seorang ekonomi besar yaitu John Maynard Keynes. Ya, dia terkenal dengan teori uangnya. Buku ini berhasil meyakinkan para ahli ekonomi maupun para pengambil keputusan dalam mengatasi krisis-krisis ekonomi yang dialami pada saat itu. Jadi pada saat itu perekonomian di dunia itu mengalami banyak sekali krisis. Nah, buku yang dituliskan oleh Adam Smith, The Wealth of Nations, itu belum mampu menyelesaikan krisis ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu terus berkembang ya adik-adik, sehingga teori-teorinya juga harus berkembang mengikuti dengan perubahan-perubahan zaman dan mengikuti dengan fenomena-fenomena ekonomi. Kemudian si John Maynard Keynes ini menuliskan sebuah buku mengenai tentang teori umum tentang tenaga kerja, kemudian suku bunga dan uang. Ya, kita bisa ingat kembali bahwa Keynes ini teorinya itu menyatakan atas dia itu teori ekonominya itu berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja atau konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Ya, jadi artinya gini, ketika belanja atau konsumsi suatu negara itu meningkat, maka pendapatan negara itu akan meningkat begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Keynes ini mempercayai bahwa ketika seseorang membelanjakan atau membeli barang jualan produk orang lain dengan pendapatan yang ia miliki, maka uang orang tersebut akan meningkatkan pendapatan orang lain. Sehingga menurut Keynes ini bahwa peningkatan belanja suatu perekonomian bangsa akan meningkatkan pendapatan bangsa tersebut begitu. Misalkan kayak saya punya uang nih, uang saya atau pendapatan saya itu 100.000. Nah, kemudian saya beli ke misalkan Mbak Anip begitu ya. Mbak Anip ini dia jual sayur. Nah, uang saya ini kan saya berikan ke Mbak Anip. Nah, artinya kan Mbak Anip bertambah pendapatannya begitu toh. Nah, pendapatan Mbak Anip ini juga nantinya akan mempengaruhi pendapatan perekonomian suatu negara karena kan pendapatan nasional itu kan diambil dari seluruh pendapatan masyarakat yang ada dalam suatu negara begitu ya. Oke, kemudian batasan dan permasalahan. Istilah ekonomi memang telah muncul sejak zaman Yunani kuno atau sejak Romawi. Istilah itu mulai digunakan oleh seorang ilmuwan Xenophon. Secara etimologis, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Ya, ini Ibu yakin kalian pasti ingat lah dan mengerti karena masih SMA juga. Iya, kita belajar ini pastinya toh. Ya, apa itu oikos, apa itu nomos begitu ya. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi dengan demikian oikos nomos berarti tata aturan rumah tangga. Nah, kita lihat batasan-batasan ilmu ekonomi begitu banyak jumlah dan ragamnya. Sebanyak dengan lamanya manusia memperhatikan terhadap masalah-masalah ilmu ekonomi tersebut. Nah, ada dua versi menyatakan awal kelahiran ilmu ekonomi, yang mana versi pertama itu bahwa ilmu ekonomi terjadi sejak lahirnya kaum psiokrat, yakni pada tulisan Francois Quesnay yang tadi, yang di zamannya itu belum disebut dengan ilmu ekonomi, tapi masih disebut dengan psiokrat. Nah, si Francois Quesnay ini yang berjudul Tableau Economique, diterbitkan kira-kira tahun 1750, maaf. Alasan mereka karena Tableau Economique merupakan karya pertama yang memandang kehidupan perekonomian suatu negara. Ya, tapi pada saat itu ekonomi itu bukan sebagai disiplin ilmu, dia belum dianggap sebagai disiplin ilmu. Nah, sehingga belum disebut ekonomi begitu ya, tapi itu dianggap banyak orang sebagai dasar akhirnya disiplin ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa titik awal kelahiran ekonomi sebagai ilmu ekonomi sebagai ilmu setelah terbitnya Adam Smith. Nah, ini pandangan-pandangan pada saat itu begitu ya. Jadi ada dua
versi yang menyatakan awal kelahiran. Ada yang bilang kalau sebenarnya awal kelahiran itu sejak tokoh si Francois Quesnay. Ada yang bilang setelah Adam Smith. Ya, itu hanyalah seperti pandangan-pandangan dan pendapat gitu ya. Nah, di sini disampaikan dari dua pandangan di atas, pandangan kedua lebih kuat argumentasinya. Artinya, semua orang sepakat atau kebanyakan orang sepakat karena argumentasi di sini maksudnya penjelasannya terus logikanya itu lebih kuat, bahwa pandangannya yang menjadi dasar disiplin ilmu yang menjadi dasar ilmu ekonomi itu dianggap sebagai disiplin ilmu itu ialah dengan pandangan si Adam Smith, karena dia tokoh yang dianggap lebih dulu melahirkan ilmu ekonomi gitu. Oke, kemudian ya, bentar.